¡Hijo de puta! ¿Me ves? Yo le dije que estaban ahí. Te sigo. Cobayas humanas. Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Orbiter 9. Seorang perempuan muda menghabiskan seluruh hidupnya sendirian di luar angkasa. Melakukan perjalanan dari bumi ke planet yang jauh. Namun suatu hari dia bertemu dan jatuh cinta dengan seorang insinyur luar angkasa yang menaiki kapalnya. Sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis yang berada di kapal ruang angkasa sendirian. Gadis itu bernama Helena. Dia memiliki kepribadian introvert yang tak pernah bertemu ataupun berinteraksi dengan satupun manusia kecuali ayah dan ibunya. Helena setiap hari melakukan olahraga, medical check up, bahkan berkebun. Semua itu menjadi rutinitas yang tidak pernah Helena lewatkan. Kemudian Helena mendapat pemberitahuan bahwa akan ada kapsul yang bersandar 17 jam lagi dan teknisi yang datang untuk memperbaiki oksigen agar dia mudah untuk bernafas. Melalui saluran voice video, begitulah cara dia berinteraksi dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya memilih pergi agar cadangan oksigen di kapal cukup untuk Helena melanjutkan perjalanan. Ayah dan ibunya terus membujuk Helena agar tidak marah karena ditinggalkan sendirian berada di dalam kapal. Walaupun begitu, Helena masih merasa kesepian. Semua yang Helena lakukan sudah terprogram. Voice call yang diberi nama Rebecca memberitahukan jadwal bangun tidur dan lamanya waktu perjalanan yang sudah Helena lakukan. Oksigen cadangan ketika Helena bangun selalu didengar tiap hari. Helena juga diminta melakukan tes kesehatan mingguan lagi seperti pengecekan detak jantung. Dilanjutkan dengan pengecekan retakan pergelangan kaki yang hampir menutup dan pemberitahuan jangan memaksakan diri melakukan kegiatan yang berlebihan. Untuk menghilangkan kebosanannya, Helena menonton film dan melakukan olahraga rutin. Sampai tiba-tiba kapalnya bergetar hebat ketika kapsul bantuan datang saat Helena lari melihat layar monitor sambungan sedang dilakukan. Helena tidak sabar seperti apa manusia yang datang ke kapalnya, jadi dia menunggunya di pintu masuk dengan antusias. Lantas, teknisi itu masuk dengan perlengkapan baju astronot. Saat teknisi itu membuka helm astronotnya, Helena tak menyangka kalau teknisi itu seorang pria. Pria itu memperkenalkan diri dengan melaporkan sebagai teknisi robotik 11 Beta 57 dan Helena juga menjabat tangannya dengan memperkenalkan diri juga. Pria itu berkata bahwa dia hanya punya waktu 50 jam astronomi sebelum kembali berangkat. Lalu Helena menjelaskan apa yang terjadi pada kesalahan metrik oksigen. Unit Rebecca juga tidak dapat mengetahui penyebabnya. Pria itu bernama Alex. Dia mengatakan kalau kejadian tersebut sangat langka terjadi, tapi bisa saja dialami tiap pesawat yang lebih besar. Saat Alex sedang memperbaiki mesin oksigen, Helena mengatakan kalau dia satu-satunya yang tersisa karena 3 tahun yang lalu orang tuanya pergi agar Helena bisa selamat. Lalu muncul robot kecil. Helena yang senang melihatnya bertanya disebut apa robot kecil itu. Lantas Alex mengatakan kalau robot itu disebut kubik yang berfungsi untuk melacak kesalahan sambungan dan mampu membantunya bekerja lebih cepat. Selanjutnya, Helena mengajaknya makan malam. Awalnya Alex sempat menolak, namun Helena mengatakan kalau dia tidak pernah kedatangan tamu dan ingin menjamunya. Agar tak mengecewakan hati si gelis, Alex pun meminta waktu setengah jam untuk beberes dan ketika makan malam, Helena menceritakan bagaimana orang tuanya harus pergi meninggalkannya. Agar tercukupi oksigen yang ada jika Helena melakukan perjalanan sendirian ke planet Celeste. Helena bertanya, apakah Alex tidak penasaran dengan planet Celeste? Alex hanya menjawab dia tidak punya kekuatan seperti Helena dan orang tuanya sebagai koloni. Helena menceritakan kalau dia sudah berada di kapal itu sejak dia masih bayi dan jika semua bekerja dia akan berusia 40 tahun lebih saat keluar. Helena juga mengungkapkan isi hatinya
Kalau dia berpikir semua itu tak masuk akal, habiskan separuh hidup terkurung untuk mencoba tiba di suatu tempat. Namun, Helena ingat kalau orang tuanya adalah kolonis dan dia juga, Helena pun tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan orang tuanya. Alex hanya bisa terdiam mendengar penuturan dari Helena seperti ada yang disembunyikan oleh Alex. Rebecca membangunkan Helena dan memberitahu sudah hari keberapa dari perjalanan. Helena merasa ada yang aneh dari tidurnya. Dia pun mencoba pergi ke ruang metrik oksigen dan menemukan Alex sedang memperbaiki alat oksigen. Helena yang penasaran mencoba masuk ke ruang ganti Alex. Dia ingin melihat baju astronot yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Saat itu juga, Kubik muncul dan Helena dengan senyum manisnya berbicara dengan Kubik. Alex mengatakan pada Helena kalau dia tidak bisa ikut makan malam karena butuh istirahat sebelum kembali. Kemudian, Helena termenung sambil mengecek kesehatan rutinnya karena akan butuh waktu puluhan tahun untuk kembali melihat manusia lagi. Helena pun mendatangi Alex di kamarnya. Sejenak Alex mendapat kegembiraan dengan Helena, namun Alex tersadar kalau dia harus pergi. Sambil mengecek alat oksigen untuk terakhir kali dan bersiap-siap pergi, Helena datang mengganggunya. Alex berkata kalau dia tidak ingin membangunkan Helena dan minta maaf soal yang tadi malam, kemudian pintu pun tertutup. Helena yang sendirian lagi mencoba ke ruang kemudi untuk melihat kapsul yang lepas dari kapalnya, tapi dia heran tidak ada getaran sama sekali dan tidak melihat kapsul pergi dari jendela pesawat. Alex yang sudah keluar dari pintu utama berjalan menyusuri lorong penuh dengan pipa-pipa oksigen, membuka helm astronotnya dan berjalan masuk lift. Ketika lift naik ke atas, terbesit di wajah Alex perasaan bersalah. Saat lift sampai, Alex keluar dari ruang bawah tanah yang didesain untuk uji coba. Ternyata, Helena adalah simulator bernama Orbiter 9. Alex yang berjalan sempoyongan dengan membawa perlengkapannya mengalami pergolakan batin setelah bertemu Helena. Kemudian, Alex pergi ke markas pusat program orbit tempat di mana dia bekerja. Bosnya Hugo dengan semangat memberitahu bahwa jika berhasil, maka proyek mereka bisa dilaksanakan 20 atau 30 tahun lagi. Tapi, Hugo tak melihat antusias dari Alex dan bertanya, ada apa? Alex menjelaskan kenapa pihak perusahaan tidak pernah bertanya tentang penumpang di simulator setiap waktu. Lantas Hugo menjelaskan mereka punya data biowitness-nya. Alex menggelengkan kepala kalau itu hanya kumpulan angka-angka. Hugo tidak suka ketika Alex membicarakan tentang kemanusiaan. Hugo marah dengan meninggikan nada bicaranya. Hugo bukan berbicara tentang 10 orang saja, tapi juga 8 juta manusia. Alex yang baru bergabung 5 tahun pasti mengerti hal itu sama pentingnya dengan Hugo yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk proyek itu. Kemudian Hugo menyuruh Alex mengambil berkas orbit 10 lalu pulang dan beristirahat karena masih mempunyai 1 simulator tersisa. Hugo menjelaskan bahwa jika nanti Alex menutup 1 pintu simulator terakhir, pandangannya akan berbeda. Di perjalanan, Alex yang mendengar berita dari radio bahwa badai dan hujan buatan pun bisa dilakukan sesuai keinginan orang-orang yang berkuasa. Alex mencoba menjalani hidup seperti biasanya, mengontrol semua simulator dari layar monitor. Menyeduh mie instan saat dia lapar, melakukan pekerjaannya di rumah seperti biasa. Berbeda dengan Helena yang hanya menatap layar besar menonton semua yang ada di bumi. Alex yang merasa kesepian memilih mendatangi temannya Chao yang seorang dokter. Chao menjelaskan tes kesehatan yang Alex lakukan sudah keluar. Chao mengatakan Alex beruntung karena sedikit terkena radiasi. Seharusnya Alex tidak masuk ke ruang simulator. Chao juga mengundang Alex ke 99 untuk berkumpul dengan teman-teman, tapi Alex menolaknya. Sebab Alex sedikit depresi melihat berita kembali saat dia membuat kesalahan 5 tahun yang lalu yang menewaskan 207 orang dalam penerbangan komersil pertama yang diisi oleh kru astronot. Alex yang bimbang apakah akan meminum pil depresi, tak sengaja melihat rekaman Helena yang direkam oleh Kubik. Helena berkata dia ingin lebih lama bersama Alex. Padahal, Alex telah menyelesaikan tugasnya di orbit 10 berhenti di daerah orbit 9 tempat Helena berada. Alex yang ragu akhirnya pergi dari area itu dan di malam hari Alex pergi menemui Sylvia untuk konsultasi karena sudah sering menemui Sylvia untuk terapi. Alex percaya Sylvia dapat menjaga rahasia. Alex menceritakan bahwa perusahaan tempatnya bekerja memasukkan bayi di simulator dan bayi itu sudah dewasa sekarang. Alex juga memberitahu bahwa anak itu
berada di dalam simulator seumur hidupnya dan berpikir kalau dia pergi ke Celeste. Meskipun Sylvia tidak mengerti, Alex menjelaskan kalau mereka dijadikan kelinci percobaan dan Alex selama ini mengetahuinya. Se cree que están yendo a Celeste. Silvia, no te estoy hablando de las parejas de científicos. Cobayas humanas. Llevan ahí dentro toda su vida. Baik Alex maupun Sylvia, keduanya berada dalam dilema. Helena juga mulai merasa kesepian. Lantas Alex melihat Helena dari monitor yang berada di ruang kerjanya mulai mengambil tindakan. Akhirnya, Alex pergi ke simulator tempat Helena berada. Saat Helena masih menjalani tes pengecekan, kapal tiba-tiba bergetar. Helena bingung apa ada permintaan penyambungan, namun saat dia melihat pintu masuk, Alex datang tanpa berpakaian astronot. Helena bingung dengan semua yang terjadi. Lalu Alex menjelaskan bahwa Helena ditempati bukan kapal tapi simulator. Di sisi lain, dari pintu itu adalah bumi. Helena yang masih tidak percaya diyakinkan Alex kalau kamera tersembunyi sudah merekam Helena sejak bayi. Lalu, Alex mengeluarkan bio-witness dari pergelangan tangan Helena. Kemudian Alex juga menunjukkan kaca jendela yang didesain untuk memanipulasi agar terlihat seperti galaksi. Sambil menggenggam tangan Helena, Alex membawa Helena keluar. Helena yang tidak pernah melihat dunia luar, kebingungan dan linglung terkena silaunya sinar matahari. Helena dapat melihat dan memegang bentuk pohon, kemudian Alex menempatkan Helena dalam box besar agar tidak ketahuan oleh petugas penjaga. Saat berada di gerbang, Alex hampir ketahuan membawa Helena kabur. Saat itu Alex sudah bersiap untuk tancap gas, namun ternyata petugas mempersilahkan Alex pergi. Alex membawa Helena ke atas bukit. Helena tak menyangka orang tuanya membohonginya. Alex juga menjelaskan banyak hal, tidak hanya Helena yang mengalaminya. Kemudian Helena ingin bertemu kedua orang tuanya, tapi Alex melarang karena tak boleh ada yang tahu Helena keluar. Helena yang dibawa pulang ke rumah Alex terheran-heran melihat semua barang-barang yang tidak pernah dia lihat. Helena juga baru pertama kali melihat dan merasakan yang namanya hujan. Dengan bahagia, Helena bermain-main bersama air hujan sampai mengajak Alex ikut dengannya. Keesokan paginya, Alex meninggalkan pesan agar Helena tidak pergi sendiri karena dia ada pertemuan. Alex juga meninggalkan banyak pesan di dinding untuk Helena, sedangkan Alex pergi ke markas pusat program orbit untuk bekerja seperti biasa. Kemudian, Alex kembali menemui Sylvia, mengatakan bahwa dia sudah membawa keluar Helena. Sylvia mengatakan kalau Alex ketahuan akan berbahaya. Tapi Alex akan mengambil resiko itu, dia malah membuat Sylvia khawatir. Lalu, Sylvia memberikan Alex nomor ponselnya jika sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan untuk tempat tinggal. Sebab Sylvia punya apartemen yang tidak ditempati, Sylvia juga mengatakan kalau Alex harus menghilang untuk sementara waktu dan jangan membicarakan masalah itu di bilik. Dikarenakan sistem kadang merekamnya secara acak. Di rumah, Alex melihat Helena memilih-milih pakaian. Helena ingin pergi keluar tapi dia tidak tahu kemana. Maka dari itu, dia bertanya pada Alex apakah ada tempat favorit yang Alex suka. Alex pun membawa Helena ke tempat barang-barang antik dan Helena sangat menyukainya. Saat Helena ingin pergi ke laut, Alex mengatakan kalau laut sudah tidak seperti dulu lagi. Alex malah membawa Helena ke akuarium besar yang terdapat banyak ikan-ikan yang dipindahkan dari laut karena gelombang asam merusak laut. Sambil mengobrol, Helena sangat takjub dan heran melihat langsung ikan hiu yang melintas di atasnya. Alex mengajari banyak hal pada Helena, mulai dari memakan mie dengan sumpit, meminum minuman bersoda, dan mereka berdua menikmati kebersamaan itu. Semenjak bersama Helena, Alex pun mulai tidak mengkonsumsi obat antidepresi lagi. Helena mencoba masuk ke ruangan yang belum pernah dia masuki, tapi dia tidak tahu kode masuk ke ruangan itu. Helena yang penasaran meminta Alex menunjukkan ruangan bawah yang tidak bisa dia masuki. Lantas, Alex membawa Helena untuk masuk ke ruangan itu. Helena tak menyangka kalau itu adalah ruang kerja Alex dan monitor untuk mengawasi orang-orang yang ada di simulator. Helena juga bertanya bagaimana Alex terlibat dengan semua itu. Lalu Alex menjelaskan kalau dulu dialah penyebab kematian 207 orang penumpang pesawat keluar angkasa. Namun setelah insiden itu, bosnya Hugo datang menawarkan eksperimen itu padanya dan Alex bisa melihat sisi positif dari eksperimen itu. Di bar 99, Alex membawa Helena bertemu dengan teman-temannya. Mereka mulai mengobrol satu sama lain
Tapi Chow tak percaya kalau Alex dan Helena bertemu sejak kecil karena Chow mengenal bagaimana sifat Alex. Saat Helena bertanya pada Chow tentang Celeste, Chow kurang setuju dengan program itu karena Chow tak ingin anaknya nanti menghabiskan waktu di kapal hanya untuk mencari tempat yang tidak pasti. Helena yang mendengarnya tak menyangka bahwa dia dijadikan uji coba hanya untuk mencari ketidakpastian. Sementara Hugo mendapat telepon dari gubernur mengatakan bahwa semua proyek berjalan lancar. 10 simulator sesuai perintah dan tahap inspeksi berjalan lancar. Hugo juga mengatakan dia akan menjumpai gubernur setelah komite. Alex yang sedang bekerja dipanggil Helena untuk melihat kulitnya yang menghitam. Namun Helena bilang itu tidak sakit. Saat Helena dibawa ke klinik, Chow menyuruh bawahannya Laura untuk mengurus Helena dan Chow meminta Alex untuk ikut dengannya. Chow menjelaskan penyakit Helena agak janggal karena penyakit itu seperti kulit orang yang tidak pernah terkena sinar matahari. Alex masih saja menyangkalnya, namun Chow yang sudah curiga menanyakan pada Alex sekali lagi di mana dia bertemu dengan Helena. Helena yang bosan di rumah mencoba melihat-lihat ruang kerja Alex dan tak sengaja menemukan catatan-catatan dari 10 simulator seperti dirinya. Sedang Alex sedang melakukan pertemuan dengan komite. Lalu Helena mencoba mencari catatan tentang dirinya. Dia tak menyangka dirinya dijadikan alat uji coba oleh orang tuanya. Lalu Helena mencari tahu di mana orang tuanya tinggal. Helena pergi sendiri dengan menaiki kereta api walaupun dia sama sekali tidak pernah menaikinya. Setelah bertanya pada pos jaga, Helena akhirnya bertemu dengan kedua orang tuanya yang merupakan seorang ilmuwan. Helena meminta penjelasan kepada kedua orang tuanya kenapa mereka menjadikan dia sebagai objek penelitian. Ibunya menjelaskan kalau Helena unik merupakan salinan langsung dari orang yang sehat bahkan lebih baik dibanding kebanyakan orang. Namun Helena bertanya apa kebaikan untuknya hingga membuat orang tuanya tak bisa menjawab. Ayahnya mencoba mengalihkan topik pembicaraan dengan menyiapkan kopi. Tak tinggal diam, Helena bertanya lagi kepada ibunya kenapa dia ditinggalkan seperti itu. Di sisi lain, Alex yang sedari tadi menelpon rumah tak diangkat pun mulai merasa khawatir. Helena yang masih mengobrol dengan ibunya diikat ayahnya dengan alat yang ditempel ke pagar sebab ayahnya akan mengirim Helena lagi ke simulator dan akan memanggil petugas. Namun ibunya tidak terima dan memukul ayah Helena sampai pingsan. Lalu ibunya menyuruh Helena kabur, namun sebelum itu ibunya menangis sambil memeluk Helena. Pues tenemos que hablar con Hugo. No, espera. Vamos, cógelo. Debe volver al simulador. Por favor. Alex yang tiba di rumah mencari Helena di setiap ruangan tak menemukan Helena sama sekali. Alhasil, Alex ke ruang kerjanya dan menemukan catatan-catatan simulator berserakan di meja. Alex sadar kalau Helena pergi mencari orang tuanya. Lalu markas pusat mendapat laporan kalau Orbiter 9 menghilang. Helena yang sudah bertemu Alex menangis kenapa selama ini Alex tak pernah bilang padanya. Alex tak mampu berkata-kata, dia meminta maaf dan mengajak Helena untuk pergi dari rumah. Kemudian Alex membawa Helena untuk bermalam di hotel sebelum melanjutkan perjalanan. Hugo yang panik pun bertanya pada bawahannya apakah Catherine tahu melalui sambungan telepon. Alex pun menelpon Sylvia untuk meminta bantuan dan menyuruh Alex untuk menemuinya sepulang kerja. Hugo berjanji pada Catherine akan menemukan Alex dan Helena, namun Catherine memperingati kalau dia bisa saja mengganti Hugo kapan saja. Karena parameternya sudah berubah, Catherine tak peduli Helena kembali ke simulator atau tidak. Lantas Hugo menyuruh bawahannya untuk menangkap Helena hidup-hidup, sedang Alex dan Helena bersiap pergi untuk menjumpai Sylvia. Hugo dan bawahannya mulai mencari dari rumah Alex untuk mencari jejak di mana keberadaan mereka, dan Hugo akhirnya menemukan kartu nama Sylvia. Alex dan Helena yang sudah berada di tempat kerja Sylvia disembunyikan di balik bilik yang biasa Sylvia tempati. Akhirnya, Sylvia mengerti inti dari semua kekacauan itu adalah karena Helena cantik dan Alex jatuh cinta pada Helena. Lalu Sylvia memberikan kunci rumahnya yang berada di distrik Isarua. Namun mereka mendengar ada orang yang masuk ke dalam ruangan saat Sylvia keluar untuk melihat ternyata Hugo dan bawahannya yang datang. Mereka mengancam Sylvia untuk memberitahu keberadaan Alex dan Helena. Sylvia yang tidak mau memberitahukan ditembak oleh bawahan Hugo karena menyembunyikan yang mereka cari. Karena tembakan itu membuat Helena menjerit dan membuat Hugo serta bawahannya menembaki layar kaca tempat Alex dan juga Helena bersembunyi. ¿Y así?
Lalu Helena menyuruh Alex cepat pergi dari situ. Mereka pun melarikan diri dari kejaran bawaan Hugo. Namun akhirnya Helena menyerah karena tidak ingin Alex bernasib sama seperti Sylvia. Kemudian Hugo menyuruh bawahannya untuk membawa Helena ke mobil dan membiarkan Alex karena tidak dibutuhkan. Kemudian Alex ke bar 99 untuk menemui Chao. Saat tahu Alex menemuinya, Chao menanyakan banyak hal pada Alex, tapi Alex tak menjawab dan melihat wajah Chao babak belur. Alex menyuruh Chao untuk tidak menghubunginya lagi karena bisa jadi teleponnya sudah disadap. Lalu Chao menjelaskan kalau hasil tes Helena tidak baik, kulitnya mengalami biopsi seperti kupu-kupu yang tidak bisa berkembang di luar. Alex mengatakan bahwa Helena sudah tidak bersamanya karena Hugo sudah membawa Helena, namun Chao mengatakan itu lebih baik karena Helena hanya bisa hidup di sana. Di markas, Helena meminta untuk dikembalikan ke simulator, namun Hugo mengatakan Helena sudah tidak berguna lagi karena mereka sudah memutuskan Orbit 9. Catherine meminta Hugo untuk mencari jalan selama 24 jam agar Helena dimasukkan lagi ke simulator. Lantas sesegera mungkin, Hugo menawari Alex kesepakatan. Alex yang tak sabar menerobos masuk markas untuk menemui Hugo. Akhirnya dengan kesepakatan Alex akan masuk ke simulator bersama Helena dan Hugo tak menyangka bahwa Helena hamil dan dapat menyambung lagi penelitian tentang orbit yang telah kacau. Setelah puluhan tahun, akhirnya Hugo berhasil mementaskan Orbiter 9 melalui anak dari Alex dan Helena. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!